Hari raya bersama seorang ibu yang malang. Di suatu sore selepas asar di akhir Ramadan, seorang ustadz bernama Hilmi, beliau pergi ke sebuah panti jompo yang berada di pinggiran kota. Sahabatnya meminta bantuan kepadanya agar ia dapat menyalurkan zakat parnya kepada fakir miskin di sana untuk berbagi kebahagiaan di malam hari raya. Uang dari sahabatnya ia belikan beberapa kain sarung, mukena dan makanan. Ia pun segera menuju ke panti tersebut. Saat tiba di pekarangan panti, tiba-tiba ada seorang ibu tua berlari keluar dari panti menuju ke beliau. "Alhamdulillah, anakku datang, senang ya anakku datang," kata ibu tua tadi. Sungguh sang ustadz tak mengenali siapa ibu itu. Ia langsung memeluk sang ustadz dan menciumi beliau. Ibu itu berkata, "Nak, kenapa kau tinggalkan ibu di sini, nak? Ibu mau pulang, ibu rindu rumah kita." Sang ustadz hanya bisa diam sambil terus mengingat dan berpikir, siapa sebenarnya ibu ini? Sambil menatap sang ibu, ia berkata, "Bu, mohon maaf, mungkin ibu salah. Saya Hilmi, ada yang bisa saya bantu, Bu?" Lalu sang ibu itu berkata, "Sampai hatimu, nak, kau tak mengakui aku ini ibumu." Bisa dibayangkan bagaimana perasaan sang ibu yang begitu rindu kepada anaknya. Akhirnya sang ustadz pun berpura-pura seolah-olah ia adalah anaknya. Kemudian sambil memegang tangan sang ibu, ia berkata, "Bu, maafkan saya ya, Bu. Ayo ibu duduk, saya suapi. Saya bawa makanan buat ibu." Lalu ia pun menyuapi ibu tersebut. Tak terasa sang ibu pun menangis sambil berkata, "Terima kasih, nak, kamu sudah kembali, nak." Sang ustadz pun tak tahan menahan air matanya. Tibalah saatnya sang ustadz hendak pamit pulang. Ibu tadi memegang kaki beliau dengan sangat erat sambil berkata, "Nak, jangan tinggalkan ibu lagi, nak. Ibu mau ikut, ibu mau pulang, nak. Ayo kita pulang bersama, nak. Maafkan ibu, nak." "Bu, di mobil ada banyak barang, Bu," tutur sang ustadz. Lalu dijawab oleh sang ibu, "Tak apa-apa, nak. Biar nanti barang-barang itu ibu yang pangku, nak." Akhirnya sang ustadz memohon izin ke pengelola panti untuk membawa ibu malang itu berhari raya bersamanya dan sampai 3 hari ke depan. Singkatnya sang ibu yang malang itu pun pulang ke rumah ustadz. Malam itu adalah malam hari raya. Suara takbir menggema di seluruh sudut kota. Mereka berbuka bersama, sholat maghrib, isya berjamaah. Ketika selesai sholat bersama-sama, mereka mengagungkan dan membesarkan asma Allah, takbiran di malam hari raya. Kemudian diakhiri dengan doa bersama. Tak henti-henti nampak air mata sang ibu jatuh berderai. Sang ustadz pun mencium tangan beliau seraya berkata, "Bu, maafkan saya ya, Bu," tutur sang ustadz sambil membayangkan bahwa ibu itu adalah ibu kandungnya sendiri yang telah wafat. Esok harinya selesai sholat id seperti biasa. Umat Islam saling berjabat tangan bermaaf-maafan. Demikian juga dengan sang ustadz. Ia bermaaf-maafan dengan keluarga dan juga sang ibu. Namun ketika ia hendak mencium tangan sang ibu melapisi tangan dengan kain mukenanya. Sang ustadz kemudian berkata, "Bu, kenapa ibu lapisi tangan ibu? Semalam saat saya salam, ibu tak lapisi tangan ibu dengan mukena. Kenapa kali ini ibu lapisi tangan ibu?" Lalu sang ibu menjawab, "Ustadz, kau bukan anak saya kan?" Kemudian sang ustadz berkata, "Kenapa ibu panggil saya ustadz? Saya kan anak ibu." "Bukan, tak mungkin anak saya seperti ini. Dia tidak mungkin menjadi imam sholat, dan ia tidak akan menyuapi saya makan. Ia sibuk, ia lebih memilih sibuk bekerja menikahkan ibu di panti." Sambil menangis sang ibu menjelaskan, ternyata sang ibu ini memiliki 2 orang putra dan 1 putri. Suaminya telah meninggal. Semenjak itu sang ibu selalu sendiri dan melamun, sehingga anak-anaknya memutuskan meninggalkan sang ibu di panti jompo. Ya Allah, spontan sang ustadz meraih tangan sang ibu. Ia memeluknya dan menangis sambil berkata, "Bu, walaupun ibu bukan ibu saya, tapi saya sayang sama ibu seperti ibu saya sendiri." Ketika memeluk ibu tersebut, sang ustadz kaget karena badan ibu ternyata demam, dan begitu dilihat wajahnya ternyata sangat pucat. Akhirnya sang ustadz segera membawanya ke rumah sakit. Waktu di rumah sakit, sang ustadz memangku kepala ibu tersebut, dan sang ibu itu kemudian bertutur, "Ustadz, kalau nanti saya mati, tolong jangan beritahu anak saya. Jangan beritahu mereka di mana makam saya nanti. Kalaupun mereka tahu di mana kubur saya, jangan izinkan dia pegang batu nisan saya, Ustadz." Kemudian sang ustadz menangis sambil menyeka air matanya. Ia berkata, Ibu jangan bicara seperti itu, Bu." Istri dan anak Ustadz Hilmi pun menangis menyaksikan kejadian tersebut. Mereka bersama memegang tangan sang ibu yang malang tadi.
Ibu yang malang itu hanya menjawab dengan menggelengkan kepala. Dan ternyata itulah saat penghujung hayatnya. Ibu malang itu meninggal di rumah sakit tanpa kehadiran putra dan putri yang dahulu ia lahirkan. Ia meninggal dalam pelukan keluarga Ustadz Hilmi. Saudaraku, bersyukurlah jika saat ini kita masih bisa bersanding dengan orang tua. Bersyukurlah jika saat ini ayah bunda kita masih diberi umur yang panjang. Peluk dan dekaplah mereka. Sebab apabila mata ayah ibu sudah tertutup, maka hilanglah satu keberkahan di sisi Allah, yaitu doa mereka untuk kita. Doakan terus mereka, mintalah maaf kepadanya. Kesulitan dan masalah dalam kehidupan kita selama ini boleh jadi itu semua karena dosa kita kepada mereka, dan mohonkan ampunan untuk mereka. Karena kelak ada orang tua yang terangkat masuk ke dalam surga, lalu ia bertanya kepada malaikat, bagaimana ini bisa terjadi? Lalu malaikat menjawab, fayaqalu biistighfari waladika laka. Ini adalah antara istighfar dari anakmu. Rasulullah pun menjelaskan, celakalah mereka. Maka para sahabat bertanya, siapakah gerangan ya Rasulullah? Dan Rasul menjawab, man adraka walidayhi indal kibar ahadahuma aw kilayhuma thumma lam yadkhulil jannah. Itu orang yang mendapati orang tuanya masih hidup atau salah satu dari keduanya di hari tua, namun semua itu tidak dapat menyebabkan ia masuk ke dalam surga. Saudaraku, tastati'ul inayah 10 abna, walakin 10 abna la yastati'un al-inayah bi ummi wahidah. Seorang ibu mampu merawat 10 anaknya, namun 10 anak belum tentu bisa merawat satu orang ibu. Mari terus raihlah kemuliaan Ramadan dengan berusaha menjadi anak yang soleh-soleha bagi kedua orang tua kita. Saudaraku, semahal apapun pakaian lebaran kita, semeriah apapun hari raya kita, dan selezat apapun makanan khas di lebaran kali ini, semua tak akan sempurna lagi tanpa kehadiran ibu dan bapak kita. Selalu ada anak-anak yang menangis di malam 1 Syawal karena teringat dan merindukan ayah ibunya yang telah tiada atau jauh terpisah. Mari, bagi yang masih memiliki kedua orang tua, pulanglah, raihlah kedua tangan mereka, cium, peluk, dan rengkuhlah keridhaannya. Tak usah risau jika kau tak punya apa-apa untuk kau hadiahkan kepada mereka. Tetaplah pulang. Kerinduan pada keduanya adalah hadiah terbesar untuk mereka, ayah dan ibu kita. Jangan siksa batin mereka dengan kerinduan pada kita. Bagi yang tak lagi memiliki orang tua, bersujudlah. Hadirkan doa terbaik dan terkhusyuk untuknya. Mohonkan ampunan dan surga terindah untuk ayah ibu kita. Ya Rabb, jika kelak kami kau bangkitkan kembali di padang mahsyar, dan kau takdirkan kami selamat hingga masuk ke dalam surgamu, kami ingin kau pertemukan kami kembali dengan kedua orang tua kami, ya Rabb, dengan ayah ibunda kami, ya Rabb. Jangan pisahkan kami dengan kedua orang tua kami, ya Rabb. Sepi, sedih, tiada sempurna kebahagiaan kami, ya Rabb, jika kami di surga tanpa ridha dan kehadiran mereka. Kumpulkan kami selama-lamanya kelak di surgamu, bersama ayah dan ibunda kami, ya Rabb, bersama keluarga kami, istri dan anak-anak kami, serta sahabat-sahabat mukmin kami, ya Rabb. Amin ya Allah.